Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haminur Salam Tesi dengan NIM 2010101076 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Larangan Pernikahan Sepersusuan dalam Tinjauan Islam, Kesehatan, dan Genetika. Baik, langsung saja. Hukum perkawinan sepersusuan dalam Islam. Pernikahan adalah sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan untuk seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang yang melakukan pernikahan pada saat bersamaan dia, bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama syariat, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologinya secara kodrat memang harus disalurkan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 4, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dalam agama Islam, memang pernikahan sangat dianjurkan untuk menyempurnakan suatu agama. Namun esensi pernikahan ini terdapat pernikahan yang diperbolehkan dan pernikahan yang dilarang, baik dilarang sementara waktu maupun dilarang mutlak tanpa batasan waktu. Suatu pernikahan yang sudah memenuhi rukun dan syarat belum tentu itu sah, karena perlu ditinjau kembali adakah penghalang dalam pernikahan tersebut. Maksud dari penghalang tersebut yaitu dengan siapa seseorang tersebut menikah sehingga timbul hukum haram dalam pernikahan tersebut. Karena dalam hukum perkawinan Islam dikenal asas selektivitas. Maksud asas ini yaitu apabila seorang pria atau wanita hendak melakukan perkawinan, maka harus diseleksi terlebih dahulu dengan siapa mereka boleh menikah dan dengan siapa mereka dilarang untuk menikah. Penggolongan tersebut yang dimaksud di sini diatur secara jelas dalam Quran Surah Al-Baqarah dan Quran Surah An-Nisa, yaitu penggolongan tersebut antara lain yaitu 1. Larangan nikah berbeda agama, 2. Larangan nikah sedara, 3. Larangan nikah sepersusuan, 4. Larangan nikah karena semenda, dan 5. Larangan nikah dengan wanita yang sudah memiliki suami. Hukum pernikahan sepersusuan sudah mutlak dalam Islam dilarang. Ayat Al-Quran yang mengatur mengenai larangan perkawinan karena sepersusuan diatur dalam Quran Surah An-Nisa ayat 4 yang mengatur bahwa seorang laki-laki dilarang untuk mengawini ibu susumu dan dilarang pula mengawini saudara perempuan sepersusuan. Dalam ayat tersebut hanya disebutkan larangan mengawini ibu susuan dan saudara perempuan susuan. Namun ada beberapa yang dilarang untuk dikawini karena sebab sepersusuan diantaranya. Maka dengan demikian, hubungan sepersusuan yang dilarang untuk dinikahi ialah ibu susuan, yaitu seorang ibu yang pernah menyusui seorang anak, nenek susuan, yaitu ibu dari ibu susuan atau ibu dari suami si menyusui, bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya ke atas. Kemudian keponakan susuan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan, dan yang kelima yaitu saudara susuan perempuan, yaitu saudara seayah kandung maupun seibu. Indonesia sudah mengatur dalam pasal 8 huruf D Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. Sudah diatur juga dalam pasal 39 ayat 3 pada kompilasi hukum Islam tentang larangan dilangsungkannya perkawinan sepersusuan. Dinyatakan bahwa seorang pria dilarang menikahi yang pertama dengan wanita yang menyusuinya atau ibu susuan dan seterusnya menurut garis keturunan ke atas. Yang kedua dengan seorang wanita sepersusuan atau saudara sepersusuan dan seterusnya menurut garis keturunan ke bawah. Dan yang ketiga yaitu dengan seorang wanita atau
seorang wanita saudara susuan, dan kemenakan susuan ke bawah. Yang keempat, dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas. Dan yang kelima, dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. Dilihat bersama apa yang sudah menjadi penjelasan dalam agama Islam dan juga dalam hukum negara bahwa menikah dengan saudara sepersusuan itu dilarang dan hukumnya haram. Dari hal tersebut, donor ASI harus diperhatikan. Apakah sudah sesuai syariah atau tidak, karena kelak hal ini akan menjadi salah satu penghalang dalam suatu pernikahan. Kemudian, kandungan dalam ASI. Air susu ibu yang biasa dikenal dengan ASI merupakan cairan kompleks yang telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, kisaran umur kurang dari 2 tahun. Susu pada setiap spesies, khususnya pada manusia, memiliki komposisi unik yang telah berevolusi selama jutaan tahun untuk memenuhi kebutuhan bayi dari manusia tersebut. ASI mengandung segudang komponen imunologi, biokimia, dan seluler yang memiliki potensi untuk secara signifikan mengubah kekebalan bayi baru lahir dan kerentanan terhadap infeksi. ASI mengandung protein, lipid, karbohidrat, dan komponen aktif biologis lainnya. ASI mengandung beragam mikrobioma yang diduga menjajah saluran pencernaan bayi dan populasi sel yang heterogen dengan peran fisiologis dan implikasi kesehatan yang tidak jelas. Dalam ASI juga terkandung materi genetik yang diturunkan dari induk kepada anak turunnya sebagai pewarisan sifat. Komposisi susu bervariasi dan tergantung pada tahap laktasi, tingkat kepenuhan payudara, pemberian makan bayi, status kesehatan ibu dan bayi, dan banyak faktor lain dan mungkin terkait dengan pola makan dan lingkungan ibu dan berpotensi dengan faktor genetik. Susu ibu atau HBM sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi segera setelah lahir dan merupakan sumber nutrisi yang tak tergantikan untuk kelangsungan hidup manusia purba. Berbagai formula bayi memiliki banyak kesamaan dengan HBM dalam banyak komponen, tetapi tidak ada pengganti yang sempurna untuk HBM. Baru-baru ini berbagai komponen ASI dan perannya telah dipelajari sesuai dengan perkembangan berbagai teknik analisis. Seperti yang sudah diketahui, HBM mengandung sekitar 87% sampai 88% air dan 124 gl komponen padat sebagai makronutrien. Kemudian termasuk sekitar 7% atau 60 sampai 70 G per L karbohidrat, kemudian 1% yaitu 8 sampai 10 G per L protein, dan 3,8% atau 35 per 40 G per L lemak. Komposisi dapat bervariasi tergantung pada faktor lingkungan, termasuk diet ibu, kolostrum rendah lemak tetapi tinggi protein dan relatif kaya akan kekebalan komponen pelindung, meskipun HBM mengandung cukup vitamin untuk memastikan pertumbuhan normal bayi, vitamin D dan K mungkin tidak mencukupi, dan bayi mungkin memerlukan suplementasi. Dan faktor pertumbuhan di HBM juga berfungsi sebagai berbagai protein, bioaktif, dan peptida pada saluran usus, pembuluh darah tubuh, sistem saraf, dan sistem endokrin. ASI yang merupakan cairan kompleks yang terdiri dari beberapa fase yang dapat dipisahkan dengan sentrifugasi menjadi lapisan krim, fase berair, dan pelet yang terdiri dari sel-sel susu. Campuran heterogen sel ASI meliputi leukosit, sel epitel, sel punca, dan bakteri. Tentu saja sel-sel ASI bukanlah komponen yang tidak penting, tetapi fungsinya masih belum jelas. Leukosit adalah jenis sel yang paling banyak ditemukan dalam ASI karena sifat pelindungnya dan kemampuannya untuk menyusup ke jaringan bayi. Susu juga mengandung sejumlah zat yang dapat menghambat infeksi virus seperti lactoferrin, antibodi khususnya IgA,
dan faktor pertumbuhan epidermal mencegah penularan virus secara vertikal. Namun pedoman perinatal dari WHO dan otoritas Eropa dan AS menyatakan bahwa wanita dengan HIV dan HTLV tidak boleh menyusui, dan sebaliknya memberi makan bayi mereka dengan susu formula atau ASI. Wanita yang terinfeksi CMV atau virus herpes masih bisa menyusui bayi yang lahir cukup bulan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek fundamental biologi mamalia ini dan pengembangan beberapa metode untuk memblokir jalur infeksi ini memerlukan pendekatan terpadu oleh para ilmuwan, bidan, dan dokter. Kemudian banyak zat yang berhubungan dengan kekebalan tubuh yang hadir dalam ASI manusia, dan efek mereka pada bayi penerima diakui secara luas. Misalnya, ASI mengandung sejumlah besar sekretori IgA antibody. Ini dapat mengikat patogen dan mencegah perlekatannya pada sel bayi. Kemudian selanjutnya, ASI mengandung kadar leukosit yang terukur. Selain komponen imunologi tersebut, ASI mengandung beberapa faktor non-spesifik seperti lipozin, laktoferin, dan oligosakarida yang memiliki efek antimikroba. Lipozin menghambat pertumbuhan banyak spesies bakteri dengan mengganggu lapisan proteoglikan dinding sel bakteri. Dan laktoferin yang dikenal sebagai protein multifungsi dalam ASI juga membatasi pertumbuhan bakteri dengan menghilangkan zat besi esensial dan dengan merangsang produksi sitokin dan meningkatkan kekebalan mukosa, aktivitas sel pembunuh alami atau NK, dan sitotoksitas makrofag. Kemudian sejumlah besar oligosakarida di kelenjar susu ditemukan dalam ASI manusia, dan ini memblokir perekatan mikroba ke mukosa bayi. Mencegah infeksi, nukleotida dalam ASI telah terbukti meningkatkan fungsi kekebalan pada bayi. Kemudian pada ASI terdapat materi genetik, yaitu RNA non-coding kecil atau miRNAs, yang terdapat pada ASI terlibat dalam regulasi perkembangan sel T dan B, pelepasan mediator inflamasi, proliferasi neutrofil dan monosit, dan fungsi sel dendritik dan makrofag. ASI manusia akan miRNA, dan sejauh ini lebih dari 386 miRNA yang berbeda telah diidentifikasi dalam cairan ini. Tingkat miRNA dan ekspresinya dalam ASI lebih rendah dalam kolostrum dibandingkan dengan susu matang, dan fungsi mikroRNA ekstraseluler masih kurang dipahami, tetapi bukti mendukung gagasan bahwa RNA tersebut memainkan peran penting dalam komunikasi sel-sel, dan selain perannya dalam regulasi sistem kekebalan, mikroRNA mungkin terlibat dalam regulasi epigenetik nasib dan fungsi sel punca. Kemudian mikroRNA pada ASI. MikroRNA pada ASI atau miRNA adalah RNA non-coding kecil dengan 18 hingga 25 nukleotida. Itu ditemukan pada tumbuhan, hewan, dan virus. Antara lain yaitu, ini bertindak sebagai pengatur inti pada tingkat pasca transkripsi dan diketahui terlibat dalam pengembangan dan diferensiasi, proliferasi, dan metabolisme sel dan jaringan. Puluhan ribu miRNA ini sangat diketahui dan banyak penelitian sedang dilakukan untuk memahami patofisiologi berbagai penyakit, termasuk kanker, melalui miRNA. Tambahan miRNA seluler digunakan sebagai biomarker ideal untuk diagnosis dan prognosis penyakit, termasuk komunikasi sel-sel. Susu adalah cairan tubuh RNA dan miRNA yang paling melimpah dan diketahui berperan dalam berbagai aspek sistem kekebalan bayi melalui miRNA yang dikirim melalui HBM. Kemudian dalam non-coding RNA, itu termasuk 20-24 nukleotida. MikroRNAs sangat penting mediator yang sangat dilestarikan regulasi gen
post-transkripsi dan memodulasi ekspresi gen pada eukariot miRNA telah digambarkan berfungsi secara transseluler dengan ekspresi di mana-mana dalam jaringan dan cairan manusia, dan sebelumnya telah diisolasi dalam bentuk bebas sel dan eksosom dari cairan tubuh, yaitu serum, air liur, urin, dan berbagai jaringan tubuh, termasuk jaringan payudara. miRNA memainkan peran penting dalam mengatur beragam proses perkembangan dengan menargetkan mRNA untuk represi translasi, pembelahan atau destabilisasi, dan studi terbaru telah mengungkapkan bahwa miRNA yang bekerja secara transseluler mungkin memainkan peran penting dalam perkembangan diabetes dan kanker. miRNA aktif transseluler juga merupakan fokus penelitian komunikasi kardiovaskuler dan sel-sel saat ini. miRNA adalah mediator penting dalam kognisi imun, dan laporan terbaru dalam model imun telah menunjukkan bahwa selain komposisi karakteristik proteinnya, eksosom turunan sel T mengandung RNA yang dapat ditransfer secara stabil ke antigen presenting cell. Sebagai contoh transfer genetik sel ke sel untuk memodulasi interaksi imun serumpun fungsional. Baik, jadi kesimpulannya yaitu larangan pernikahan sepersuan ini sudah ditetapkan Allah dalam kitab suci Al-Quran yang memiliki alasan ilmiah tersendiri terkhusus dalam hal medis. Dalam asli terdapat unsur materi genetik berupa mikroRNA atau miRNA, dan miRNA dapat berikatan dengan rantai mRNA, di mana hal ini akan dapat mempengaruhi hasil sintesis protein yang berbentuk melalui translasi mRNA. Hal inilah yang berpotensi menyebabkan adanya hubungan genetis pada saudara sepersusuan. Dan saran saya yaitu bagi masyarakat diharapkan tidak melakukan pernikahan sepersusuan. Dalam Islam terdapat pernikahan yang diperbolehkan dan juga dilarang karena ada beberapa sebab. Salah satunya yaitu pernikahan sepersusuan. Larangan pernikahan sepersusuan ini sudah ditetapkan Allah dalam kitab suci Al-Quran yang memiliki alasan ilmiah tersendiri terkhusus dalam hal medis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.